Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya yang memelihara hati dan jiwa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kepada kita pagi hari ini Purogate yang dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 11. Matius 7 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal mengamalkan pengaburan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk Minggu Rogate. Minggu Rogate artinya berdoa, martongo. Dengan topik mingguan kita, setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang meminta akan menerima, dan saya teringat dengan kata upasa saudara kita, pita-pita sorimadam, sonin pita, saya sonin mana dam. Nah, jadi pita-pita sorimadam, ada pita, ada dam. Itu kerinduan semua orang, itu harapan semua orang. Apa yang dia minta, ya jika Tuhan berkenan, kita sangat bahagia kalau kita menerimanya. Sekali lagi, itu sebuah kebahagiaan, harapan, sukacita bagi setiap orang ketika apa yang dia pinta langsung direalisasi. Siapapun, apalagi direalisasi oleh Tuhan. Bapak, kenyataannya dalam hidup kita, apa yang kita minta sering masih dipending. Ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, sering apa yang kita minta sering terjadi ada delaynya. Sering bahkan tertunda permintaan kita. Bahkan seolah-olah kita berkata, kayaknya Tuhan gak menjawab doaku. Kayaknya Tuhan seperti yang bilang kita di pertemuan, kayaknya Tuhan kayak diam sama aku. Kayaknya Tuhan gak peduli. Karena kita merasa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur dalam perjalanan hidup kita, banyak loh doa-doa kita yang sudah terkabul. Banyak ternyata doa-doa kita yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita terkadang tidak mau tahu, kita terkadang lupa, terkadang masih kurang dan kurang. Karena memang Tuhan sering memberikan
Tidak seperti kadang yang kita minta. Tuhan mengalihkan permintaan kita. Mungkin kita minta mobil, tapi Tuhan kasih sepeda listrik. Kadang kita nggak puas, enggak Tuhan, aku mau mobil. Udahlah, sepeda listrik dulu. Kan kamu belum tahu Pak mobil. Nah, kadang kita nggak sadar, dia nggak tahu bawa mobil, tapi cerita untuk minta mobil. Ya bagusnya belajar dulu. Nah, kadang terjadi seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Kita mau minta kupu-kupu dalam perjalanan hidup kita. Ternyata tiba-tiba Tuhan kasih ular. Kita nggak sabar, Tuhan aku mau kupu-kupu. Kok ular? Tuhan kasih ular yang menjijikkan, gatal, tidak mengenakan. Tapi terkadang kita tidak mau sabar. Ternyata kupu-kupu itu juga berasal dari ular. Ada proses yang harus kita jalani supaya kita beroleh kupu-kupu yang indah. Tapi kita langsung menghakimi Tuhan, menyalahkan Tuhan ketika kita minta kupu-kupu. Ternyata Tuhan kasih ular dalam hidup kita. Bukan ini Tuhan. Sekali lagi jujur, Bapak Ibu, sudah banyak kok. Kalau kita jujur melihat perjalanan hidup kita, doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, kita harapkan Tuhan, aku mau apa yang kami minta, kami menerimanya. Kita mau seperti ya doa Yabes lah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya segala kesakitan juga jauh dari antara kita. Itu doa Yabes yang sangat luar biasa. Doa yang singkat tapi sangat luar biasa memberkati. Tapi ternyata memang kita mau seperti doa Yabes itu. Tapi apa kata Yakobus 5:16? Doa orang benar itu jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16. Sehingga terkadang kita harus berkaca dalam diri kita masing-masing. Ada apa ya Tuhan? Kenapa ketika aku meminta sering terjadi delay? Ada apa ya Tuhan? Apakah aku memang belum menjadi orang-orang yang benar dan melakukan kebenaran dalam hidupku sehingga doaku terkadang terhalang? Karena memang selalu kita berdoa sebelum kita memohon kepada Tuhan, kita selalu berkata, Tuhan ampuni dosa-dosa kami agar jangan terhalang berkat-Mu yang akan Kamu berikan kepada kami. Ternyata ada hal yang perlu kita perbaiki dalam sikap kita agar terjadi seperti kopi mingguan kita, apa yang kita minta kita akan menerima. Sehingga di minggu ini kita mau melihat, kita mau belajar apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita yang benar, bagaimana sikap kita yang benar dalam minggu Rogate ini, agar janji Tuhan ketika kita meminta akan menerima. Dan yang pertama, kita mau diajarkan hari ini bagaimana kita supaya jangan asik terlalu sibuk mondar-mandir seperti wasit sepak bola hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Dengan kata firman Tuhan hari ini, jangan menghakimi. Begitu banyaknya orang terlalu sibuk mondar-mandir mencari-cari kesalahan orang lain, tapi terkadang dia lupa untuk melihat dirinya, mengevaluasi dirinya bahwa kita juga bersalah. Banyak dosa bahkan terkadang. Bagaimana kita yang pertama untuk menjaga sikap kita terhadap orang lain juga. Bukan berarti tidak bisa menegur orang, bukan berarti tidak bisa mengevaluasi orang, tapi jangan menghakimi, artinya jangan gegabah menghakimi orang lain, jangan gegabah memvonis orang lain tanpa dasar, jangan membangun opini yang tidak baik dengan pikiran kita dan ukuran kita tentang orang lain. Jangan gampang menjelek-jelekkan orang. Jangan gampang. Jangan juga menduga-duga orang lain yang tidak yang menyakitkan hati. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Terkadang sebelum kita melihat kesalahan orang lain, mari kita evaluasi diri. Mari kita lihat diri kita juga. Sekali lagi, bukan berarti kita harus kompromistis terhadap kesalahan orang. Tidak. Kita mengkritik orang,
Sebegitu juga kerasnya kita mengkritik diri sendiri. Sebegitu kerasnya kita mungkin menilai orang, harus juga sama. Sekeras itu juga kita harus bisa mampu menilai orang lain. Menghakimi adalah bertindak semena-mena pada seseorang yang belum tentu jelas buktinya. Itu menghakimi semena-mena. Bersikap kejam kesalahan orang lain, tapi sangat lemah lembut terhadap kesalahannya. Yang digambarkan itu dalam nas kita hari ini adalah selumber di mata orang kita lihat, tapi balok di mata kita nyaris tidak terperhatikan. Dan ini sering disebut dalam teologi adalah dosa kefarisian. Dosa kefarisian. Jangan-jangan dosa kefarisian ini ada dalam hidup kita masing-masing. Kita sering menuding orang. Kita sering menuding orang hal yang tidak baik. Kita langsung menjatuhkan vonis orang lain. Tindakan menegur, tindakan mengevaluasi yang kita lakukan menghakimi. Kita dasar dengan kebencian, kemarahan dan iri hati. Padahal sebagai orang percaya semuanya tindakan menegur, mengevaluasi didasari oleh kasih. Tapi orang yang menghadap seperti orang Farisi, dosa kefarisian itu membuat ukurannya dari ukuran mereka sendiri. Bukan standar Allah, tapi standar yang mereka tahu, yang mereka pelajari. Dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Bukan hal yang langka yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga juga, bahkan di tengah-tengah suami istri, sering terjadi hal seperti ini, menghakimi, saling menuding, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, membangun opini-opini yang tidak baik di tengah-tengah rumah tangga, masyarakat, gereja, di sektor dan di mana-mana. Dan biasanya tindakan menghakimi itu sifatnya destruktif, menghancurkan. Bisa menghancurkan hubungan kita, bisa menghancurkan pelayanan kita, bisa menghancurkan bahkan yang lebih luas lagi dunia kita. Hubungan suami istri juga bisa rusak gara-gara ini. Kalau ada tindakan suami menghakimi istri dan istri menghakimi suami, menuding yang tidak-tidak suami dan menuding yang tidak-tidak istri. Tapi sebelum menuding, mari berkaca, bercermin. Tindakan kita menegur orang lain itu juga menjadi cermin bagi kita. Ketika kita mau menegur orang lain, mari tindakan yang pertama kita tegur dulu diri kita, sehingga yang terjadi adalah teguran, evaluasi yang didasari oleh kasih. Itu yang pertama. Mau dimintakan di minggu rohani ini, agar janji Tuhan itu nyata pada kita masing-masing, agar apa yang kita minta kita akan menerima sesuai minggu kita hari ini. Mari jangan terlalu sibuk menghakimi orang lain, menuding orang lain, tapi lupa melihat diri sendiri bahwa kita juga mungkin lebih besar dosanya dari dia yang kita tuduh. Ini perenungan yang pertama. Jangan menjadi seperti wasit sepak bola yang mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi balok di matanya dia tidak peduli. Yang kedua, di minggu rohani ini kita mau seperti permintaan top mingguan kita, apa yang kita minta itu kita terima. Yang kedua, Bapak, saya terima dengan pola nadima. Mungkin kita tahu itu pola nadima. Yang pertama, Payas Roham, itu bahasa Toba memang. Dulu memang terjemahkan, tapi aslinya bahasa Toba. Pak Borsi uhurmu, ini karena nonton Pak Borsi. Nah, itu terjemahkan. Pak Borsi uhurmu, ada perlu deh. Napaduahon Pak Borsi, pamatangmu. Napaduahon Pak Borsi, pakaianmu, abitmu. Napapatkon Pak Borsi, rumahmu, jabu. Napalimahon Pak Borsi, alamanmu. Sebelum berangkat ke yang lebih jauh halaman, kita mulai dari hati. Tapi banyak orang halamannya bersih, rumahnya bersih, pakaiannya bersih, pematangnya bersih, hatinya, halo. Makanya yang pertama pola dari Pak Borsi. Dapat mau kape papenang
Sesuai dengan tema kita hari ini, kita mau menerima, meminta, dan kita menerima apa yang kita minta. Mari menjaga hidup kita, supaya jangan najis dan kotor. Dan itu digambarkan di ayat 6 seperti anjing dan babi. Tegas, begitu ngeri sekali pernyataan Tuhan Yesus menggambarkan tentang anjing dan babi, yang menggambarkan tentang kenajisan dan kekotoran. Walaupun anjing memang menjadi teman setia, ya, anjing sekarang ini, walaupun ya teman setia juga bisa seperti anjing jadinya. Iya, anjing itu setia, anjing itu luar biasa banyak hal yang mau kita tiru dari anjing. Nah, tapi mari kita lihat bagaimana anjing. Ia bahkan mau memakan muntahnya sendiri. Babi juga seperti itu, sukanya makan makanan yang kotor, sukanya main-main lumpur sekali. Itu antara anjing dan babi yang digambarkan dalam nas kita hari ini. Bukan sekedar anjingnya dan babinya, tapi menggambarkan orang-orang yang memang benar-benar hidupnya penuh dengan kenajisan, kekotoran, hidup dalam lumpur dosa. Dan hal-hal yang mulia yang diberikan kepada mereka, mereka akan tolak. Adalah orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang tidak mengindahkan ibadah, orang-orang yang tidak mengindahkan doa, mengindahkan persekutuan, mengindahkan baca firman, ogah berdoa, ogah baca firman, ogah beribadah, ogah. Dan setiap ada ogah itu indikasi apa? Indikasi bahwa sedang terjadi dehidrasi spiritual dalam hidup kita, kekeringan rohani. Jangan-jangan di antara kita, di sektor kita, di gereja kita, di masyarakat kita, di kantor kita, di mana kita berada sekarang, sedang mengalami yang namanya dehidrasi rohani. Dan kalau dehidrasi dibiarkan itu bahaya sekali. Yang kesehatan tahu lagi. Tandanya apa? Indikasinya apa? Ada orang-orang yang begitu banyak ogah beribadah. Mari kita lihat pertemuan kita, mari kita lihat PA kita, mari kita lihat ibadah pagi kita, ibadah pagi seperti ini terus ya. Ini berbeda ini, berisi semua, walaupun satu-satu. Nah, ogah sehingga Bapak Ibu ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita sudah ogah melakukan semua itu, jangan-jangan aku sedang mengidap dehidrasi rohani, dehidrasi spiritual. Dan itu yang dilakukan oleh apa yang digambarkan kita adalah anjing dan babi. Anjing itu dalam pandangan orang Yahudi itu najis. Anjing itu sebagai binatang yang memang najis. Makanya bagi sebagian orang, anjing dan babi kan di saudara kita kan itu sama kita harum. Padahal Bapak, yang najis itu kan bukan babinya. Yang najis itu membabi-babikan orang, bukan anjingnya yang najis. Yang najis itu menganjing-anjingkan orang. Anjing tahu berkau. Setahunya. Makanya pernah ada anak-anak waktu menangis, mamanya bilang, layak nih kamu menangis, lalu berikut setahunya. Seperti itu. Protes anak, ma, aku gak baru, aku masih kecil. Jadi apa kok? Aku masih bapak sama aja sih. Ya, artinya mau digambarkan mari. Kalau kita mau seperti itu mingguan kita, apa yang kita minta kita terima. Mari hidup dalam kebenaran firman. Mari jangan tolak setiap nasihat, setiap hal yang mulia, firman Tuhan, kerajaan Allah. Jangan tolak itu, tapi terima dengan baik. Sehingga apa? Firman Tuhan mengatakan hari untuk mingguan kita dalam minggu rokaat ini, kita akan menerima apa yang kita minta ketika kita menjaga hidup kita dalam kekudusan. Tidak seperti anjing dan babi yang lebih halus. Itu yang kedua. Jadi mari berjanji dalam hati Tuhan, aku mau hidup seperti yang Kau ingin. Agar membuat kita janji Tuhan, apa yang kita minta kita terima. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, marilah tetap berdoa.
sesuatu yang membuat kita. Mari tetap berdoa, tapi jangan asal berdoa hanya seperti sebuah kebiasaan. Tapi ada 3 hal yang mau kita lakukan. Bagaimana supaya doa ini benar-benar menjadi napas kita. Martin Luther katakan bahwa doa itu adalah napas orang percaya. Jadi ketika ada orang yang tidak berdoa, berarti dia sedang tidak bernapas, mati secara rohani. Sehingga ada 3 hal, 3 langkah yang harus kita lakukan dalam berdoa. Yang pertama, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ini urutannya. Yang pertama, mintalah, to beg. Itu dalam KJV. Meminta dengan segala kerendahan hati. To beg itu beka kan? Makanya seperti pengemis meminta kepada orang yang lewat. Meminta dalam arti nasihat hari ini menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Menyadari bahwa pemilik dunia ini, pemilik segala sesuatunya adalah Tuhan Allah. Sehingga mari minta kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu baik. Ayat 9-10 dikatakan bagaimana Tuhan itu baik, sebagaimana manusia yang jahat aja bisa memberikan yang terbaik kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga tidakkah akan memberikan yang lebih baik kepada kita? Sehingga yang pertama, mintalah. Sehingga kata mintalah ini menumbuhkan optimisme hidup dalam hidup kita, berpengharapan senantiasa karena kita ada seseorang tempat kita untuk meminta. Nah, takut kan? Kalau ada kondongku, sisi minta. Enggak takut lagi mau kemana pun. Ada tetangga yang baik sekali. Tak takut bunga lagi. Nah, kalau kita tahu ada tempat kita meminta, pasti kita juga khawatir, nggak takut kita. Apalagi gue kaskon kan? Nah, kan itu ada kaskon. Nah, ada bendahara yang bisa. Di situ dia minta selesai. Nah, kaskon. Mau bagaimana pun pokoknya optimisme hidup akan tercipta dalam hidup kita. Pengharapan kita akan senantiasa terbangun ketika ada pengharapan seperti ini, menyadari, minta. Dan ternyata ketika kita meminta, nggak cuma hanya meminta kan tidak dalam pasif. Tapi yang kedua, urutan yang kedua adalah carilah, cari. Jadi tidak hanya meminta kita diam, tapi carilah. Artinya apa? Ada usaha, ada tindakan yang pasif. Artinya semua ada prosesnya. Doa dikerjakan dan kerjakan doamu. Orang tidak ujug-ujug langsung kaya, Bapak Ibu. Orang tidak ujug-ujug langsung sukses, enggak, semua ada prosesnya. Orang bisa menjadi kaya, mungkin kalau kita tanya dia, apa yang terhilang dari dia untuk bisa menjadi kaya? Banyak hal. Mari tanya orang sukses, dia sukses seperti itu, pasti banyak yang terhilang juga yang dia korbankan untuk bisa mencapai sukses. Ada proses segala sesuatunya. Sehingga ketika kita meminta, mungkin belum dikasih oleh Tuhan, karena memang kita harus cari. Sehingga mari, to desire, to be possessed. Keinginan untuk memiliki. Apa namanya? Dalam kehidupan. Nah, ketika sudah mencari, sudah tadi meminta, belum dapat, cari. Sudah mencari, belum mendapat, ketok indah, bukan didobrak. Kadang kita mendobrak, banyak juga mendobrak, dipaksa itu, Tuhan dipaksa. Jangan didobrak, ketok. Kalau kita mau ngetok pintu orang, artinya apa di sana? Kita mau minta persetujuan dia, dia mau terima kita atau tidak? Kalau dia mau terima kita, dia akan buka pintunya. Tapi kalau tidak, ketok terus sampai bosan. Ketok terus. Artinya apa? Mari sabar menunggu respon Tuhan. Mari sabar menunggu respon Tuhan. Oh, diketok 2 hari mulai melapor orang langsung kasih dia batal kunjungan. Padahal masih 2 kali. Belum 3 kali. Artinya ada kesungguhan hati di sana, jangan menyerah. Ada keseriusan di sana. Mari cari dan ketok. Cari sampai kemana? Sampai ke pintu rumah Tuhan. Nah, cari sampai ke pintu rumah Tuhan. Setelah sampai di pintu rumah Tuhan, ketok.
dan bersabar menunggu respon Tuhan untuk menjawab keluhan kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan yang 3 urutan itu dalam doa kita? Sehingga hari ini, mari tetaplah berdoa. Minggu Rogat ini mengajarkan kita supaya doa kita yang pertama, mari selaraskan hati dan pikiranmu dan hidupmu dalam berdoa, Bapak Ibu. Selaraskan. Karena banyak orang doanya luar biasa manis, tapi hidupnya pahit. Dia bisa berdoa sampai setengah jam di depan ini, tapi sama mertuanya luar biasa lama beribadah. Enggak selaras, enggak relate gitu istilahnya. Nah, berdoa bisa sampai orang lain bisa menangis di buat doanya, tapi juga karena kelakuannya suaminya menangis. Enggak sesuai doanya sama. Nah, jadi yang pertama, mari berdoa sesuaikan. Artinya, ya relate lah antara hati kita, pikiran kita dan perbuatan kita dengan doa kita. Yang kedua, mari jangan seperti wasit ya, yang hanya sibuk untuk menghakimi orang, sibuk mencari-cari kesalahan orang. Tapi mari lihat diri kita sendiri juga. Sebelum menuding orang yang tidak lihat, saling menegur itu harus, tapi dalam kasih. Yang ketiga, yang terakhir, mari bangun relasi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa dan berseru kepadanya. Minta, carilah, dan ketuklah. Sebagaimana kita keyakinan berdoa begini, sama berdoa kami kian waktu dia hidup, sesudah ada mauku, sudah bertahun, cari Tuhannya. Iya, apa disuruh langsung lakukan. Macam mana? Si teman kamu udah tahu tuh kan mau ini. Nah, itu sama orang tua kita. Ternyata sama Tuhan juga seperti ini. Ya, kita harus bisa memenangkan hati Tuhan. Kita harus bisa mengambil hati Tuhan, supaya orang tua bisa memberikan apa yang aku minta, aku mengambil hatinya. Jadi tugas kita sekarang pulang dari sini, ambil hati Tuhan. Jangan hanya mengambil hati suami orang, sahabat. Ya, ambil hati Tuhan. Caranya bagaimana? Nah, kita hari ini sudah mengajarkan kita, jangan menghakimi, hidup dalam keputusan. Dan yang ketiga, bangun relasi yang baik dengan Tuhan dengan 3 urutan yang disebutkan di atas tadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami.